Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas A, akan mempresentasikan program penyuluhan pertanian yang diobservasi di Desa Kemutu Kidul, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Sebelumnya, perkenalkan, saya Gari Daulia Putri dengan NIM A1A 023082, lalu ada Meisa Zaskia Putri dengan NIM A1A 023029, yang ketiga ada Nadia Miftahul Hasanah dengan NIM A1A023096 dan Ataya Nindya Naila dengan NIM A1A023103. Lalu untuk materi presentasi pada kali ini yaitu yang pertama latar belakang, kedua tujuan dan manfaat, ketiga tinjauan pustaka, empat metode penyuluhan, kelima keadaan umum wilayah Desa Kemutu Kidul, keenam sejarah dan struktur organisasi kelompok tani, ketujuh penetapan masalah, 8. Pemecahan masalah, 9. Rencana kegiatan penyuluhan, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Indonesia sebagai negara agraris menjadikan sektor pertanian memiliki peranan penting dan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Pembangunan sektor pertanian harus menjadi prioritas pembangunan guna menuju keberhasilan industrialisasi. Melihat sumber daya manusia atau petani di Indonesia yang didominasi oleh usia yang sudah tidak produktif dapat menjadikan perkembangan di sektor pertanian menjadi terhambat. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan dari petani yang sudah lanjut usia memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah, sehingga dalam mengembangkan sektor pertaniannya menjadi terhambat. Selain itu, rendahnya tingkat pengetahuan yang dimiliki petani menjadikan mereka tidak bisa untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan budidaya pertanian. Kegiatan penyuluhan dilakukan bukan hanya untuk menyampaikan informasi, akan tetapi penyuluhan bertujuan agar petani memahami dan mampu menerapkan informasi yang disampaikan dengan kemauannya sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. Efektivitas program penyuluhan dapat dicapai apabila minat dan kebutuhan utama masyarakat diprioritaskan dan memperhatikan sumber daya yang ada. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Yang pertama tujuan, mahasiswa mampu menyusun program penyuluhan yang tepat dan komunikatif. Yang kedua, manfaatnya meningkatkan kemampuan kritis mahasiswa dalam menyusun materi penyuluhan yang efektif. Selanjutnya ada keadaan umum wilayah di Desa Kemutu Kidul. Desa Kemutu Kidul berada di lereng Gunung Slamet dan berbatasan langsung dengan beberapa desa lain. Yang pertama, Desa Kotayasa atau Sumbang di sebelah timur, Desa Karangtengah di sebelah barat, Desa Rempoa di sebelah selatan, dan Desa Kemutu Klor di sebelah utara. Desa Kemutu Kidul memiliki luas wilayah 150 hektar. Pada ekonomi, mayoritas penduduk Desa Kemutu Kidul, penduduknya itu bekerja di sektor pertanian dan pengrajin bambu. Lalu ada infrastruktur yang meliputi jalan desa, sekolah, puskesmas, air bersih, dan listrik. Terakhir, pariwisata di Desa Kemutu Kidul berdekatan dengan objek wisata Baturaden. Lalu ada sejarah. Sejarah di kelompok tani Desa Kemutu Kidul dibentuk pada tahun 1980-an dengan dukungan pemerintah desa dan penyuluh pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pengelolaan daya alam. Kelompok tani juga diperkuat melalui kepelatihan dan pendampingan. Struktur organisasi pada kelompok tani Kemutu Kidul dipegang oleh ketua yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasional kelompok dengan bantuan wakil ketua yang menggantikan peran ketua saat ketua tidak dapat hadir. Lalu administrasi dokumentasi kelompok diurus oleh sekretaris, sedangkan keuangan dikelola oleh bendahara. Pelaksanaan kegiatan pertanian di lapangan dipantau oleh koordinator lapangan untuk memastikan semua anggota kelompok mengikuti metode dan jadwal yang telah disepakati. Yang selanjutnya yaitu identifikasi masalah kelompok tani Desa Kemutu Kidul. Kelompok tani Desa Kemutu Kidul menghadapi beberapa masalah signifikan dalam operasionalnya. Serangan hama tikus dan warang sering menyebabkan gagal panen karena hama-hama tersebut merusak tanaman dan mengurangi hasil produksi secara signifikan. Selain itu, distribusi air irigasi yang tidak merata mengakibatkan beberapa area mengalami kekeringan air, yang berdampak negatif pada pertumbuhan tanaman dan menyebabkan penurunan hasil panen. Ketergantungan yang tinggi pada penggunaan pestisida untuk mengendalikan hama menjadi masalah. Penggunaan pestisida yang berlebihan dapat merusak lingkungan, menyebabkan resistensi hama, dan berdampak negatif pada kesehatan petani serta konsumen. Penetapan masalah yang akan diangkat dari kelompok tani Desa Kemutu Kidul adalah hama warang dan tikus serta irigasi yang tidak memadai.
Selanjutnya untuk pemecahan masalah, dari banyaknya masalah di lahan pertanian yang sudah diidentifikasi berupa wereng, hama tikus, dan irigasi yang minim serta pengetahuan umum yang minim dari petani, untuk pemecahan masalah yang dapat kita berikan berupa penggunaan pestisida secara efektif untuk mengatasi hama wereng yang menyerang, pembangunan saluran irigasi agar semua lahan dapat teraliri air, dan program penyuluhan dan pelatihan untuk petani yang diharapkan mampu menambah pengetahuan petani. Selanjutnya, untuk rencana kegiatan penyuluhan dari kelompok kami, yang pertama, kami melakukan pengenalan diri dan tujuan dari diadakannya penyuluhan. Acara kedua, pembahasan masalah yang terdapat di Poktan dan memberikan solusi yang tepat. Kemudian, penyuluhan tentang teknologi pertanian yang modern, dan yang terakhir, penutup serta sesi tanya jawab dengan petani. Oke, pemaparan materi sudah selesai. Berdasarkan materi yang sudah dipaparkan, kita dapat menyimpulkan bahwa kelompok tani di Desa Kemutu Kidul masih belum bisa mendapatkan aliran air yang merata, yang menjadi salah satu kendala utama dalam usaha pertanian mereka. Ketidakmerataan aliran ini mengakibatkan kesulitan dalam penyiraman tanaman, sehingga hasil panennya menjadi kurang optimal. Meskipun masyarakat desa ini memiliki pengalaman yang cukup dalam bertani, pengetahuan mereka tentang teknik pertanian modern dan praktik terbaik masih terbatas. Lalu hasil pertanian yang masih kurang juga disebabkan oleh hama, oleh lahan yang minim, serta pengetahuan yang terbatas, yang menjadi penghambat utama bagi kemajuan pertanian di desa ini. Meskipun beberapa masalah telah berhasil diatasi selama beberapa tahun belakangan ini, berkat usaha bersama dan pengalaman yang dimiliki oleh para petani. Kelompok tani di Desa Kemutu Kidul masih membutuhkan bimbingan yang lebih intensif dari penyuluh atau ahli di bidang pertanian. Bimbingan ini sangat penting untuk membantu mereka mencegah dan mengatasi masalah yang sering terjadi, serta untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengelola pertanian secara lebih efektif dan lebih efisien. Baik, itu merupakan presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Saya akhiri, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.